Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu faktor 6, hubungan personal. Kalau kita lihat pada dokumen job description, itu ada elemen korelasi jabatan. Nah, informasi pada elemen tersebut bisa kita gunakan untuk mengevaluasi jabatan pada faktor 6 ini, yaitu hubungan personal. Coba kita lihat keterangannya. Faktor ini meliputi pertemuan langsung melalui telepon dan dialog melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai penyelia. Tingkat faktor ini didasarkan pada apa yang dibutuhkan untuk berhubungan, kesulitan komunikasi dengan mereka yang dihubungi, dan penentuan di mana hubungan diadakan. Antara lain tingkat pegawai dan mereka yang dihubungi mengetahui peran dan wewenang masing-masing. Coba kita lihat deskripsi pada tiap levelnya. Untuk level yang pertama, hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam unit pendukung. Dan atau hubungan dengan anggota masyarakat luas di dalam situasi yang tertentu, gitu ya. Antara lain tujuan hubungan dan dengan siapa berhubungan relatif jelas. Jadi sudah jelas berhubungan dengan siapanya itu sudah jelas setiap saatnya. Ciri khas hubungan pada tingkat ini hanya pada bagaimana cara memulai hubungan. Oke, itu yang level pertama dan sepertinya ini memenuhi karakteristik ruang lingkup korelasi jabatan yang ada pada pelaksana administrasi SDM. Ya, karena pada pelaksana administrasi SDM itu hubungan jabatannya dengan siapa pelaksana administrasi SDM itu berhubungan itu sudah jelas. Jadi tidak ada variasi dia berhubungan dengan jabatan apa saja gitu ya, selain yang ada di elemen korelasi jabatan. Oke, untuk yang level 2 coba kita lihat terlebih dahulu deskripsinya. Hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, antara lain perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor regional, kantor distrik, atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya. Kemudian, dan atau hubungan dengan anggota masyarakat sebagai individu atau grup. Contoh, hubungan biasanya ditetapkan atas dasar rutin, biasanya pada ruang kerja pegawai. Tujuan dari hubungan tidak jelas pada awalnya untuk satu atau lebih kelompok, dan satu atau lebih pihak tidak terinformasi mengenai peranan dan wewenang masing-masing. Ciri khas hubungan pada tingkat ini adalah orang yang mencari reservasi tiket pesawat. Oke. Jadi kalau berhubungan dengan pihak luar itu bisa dengan pihak siapapun yang peranan dan wewenang masing-masing itu tidak terinformasi ya. Jadi pelaksana administrasi SDM dalam korelasi jabatan bisa kita lihat. Sekalipun dengan pihak luar itu adalah dengan pihak kantor BPJS di mana pelaksana administrasi SDM ini berhubungan dengan jabatan-jabatan yang sudah tentu. Jadi misalkan front office dari kantor BPJS gitu ya untuk mengurus administrasi jaminan sosial pegawai. Jadi untuk level 2 ini mungkin terlalu tinggi untuk jabatan pelaksana administrasi SDM. Maka dari itu kita masukkan pada level 1 yang nilainya adalah 10. Oke, untuk faktor 6 hubungan personal pada level 1. Kita isi nilainya 10. Oke, lanjut ke faktor yang ke-7, yaitu tujuan hubungan. Ya, keterangannya adalah tujuan hubungan mencakup pertukaran informasi, isu yang signifikan atau kontroversial, dan berbeda pandangan, tujuan, dan sasaran. Nah, ini dalam korelasi jabatan suatu jabatan itu berhubungan dengan jabatan lain, itu tujuannya apa? Misalkan kaitannya dengan informasi-informasi yang disampaikan atau yang diterima, itu informasi-informasi yang sederhana, basic, atau yang kompleks, yang penting, yang sifatnya rahasia, atau bahkan yang kontroversial. Coba kita lihat yang level yang pertama, deskripsinya adalah tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi tanpa menghiraukan sifat fakta tersebut. Antara lain, nah ini data ya, data atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. Kemudian kita coba lihat dulu deskripsi pada level 2. Tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan, atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi individu. Oke, kita stop sampai di sini. Dalam ruang lingkup jabatannya pelaksana administrasi SDM, berhubungan dengan jabatan lain itu tidak ada konteksnya mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok lain. Sehingga jika dimasukkan pada level 2 itu terlalu tinggi. Oleh karena itu kita masukkan ke level yang pertama ya. Untuk faktor 7, tujuan hubungan ini, pelaksana administrasi SDM itu tergolong pada level 1 ya. Kita isikan di sini. Oke, faktor yang ke-8
yaitu persyaratan fisik. Nah, kita coba lihat keterangannya. Faktor ini mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai. Hal ini termasuk kemampuan dan karakteristik fisik, antara lain mendaki, mengangkat, mendorong, menyeimbangkan, membungkuk, berlutut, meningkuk, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, di sini kita bisa lihat persyaratan fisik ini yang dimaksud adalah seberat apa fisik yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Coba kita lihat deskripsinya pada tiap-tiap level. Ini di sini ada 3 level. Level yang pertama, pekerjaan adalah menetap. Oke, sesuai dengan karakteristiknya pelaksana administrasi SDM. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Oke, sesuai. Walaupun demikian, mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku, atau bagian yang kecil, atau mengendarai mobil. Oke, ini sepertinya sesuai dengan ruang lingkup jabatan pelaksana administrasi SDM. Jadi, persyaratan fisik yang seringkali dibutuhkan oleh pelaksana administrasi SDM dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, level 2. Kita coba lihat deskripsinya terlebih dahulu, apakah bisa masuk ke level 2. Pekerjaan membutuhkan tenaga fisik seperti berdiam dalam waktu lama, berjalan di jalan yang kasar, tidak rata, atau permukaan berbatu. Aktivitas memerlukan membengkok, meringkuk, membungkuk, merentangkan, menggapai, atau sejenisnya. Oke, kita sudah bisa mengetahuinya. Jika di level 2, maka pelaksana administrasi SDM ini tidak sesuai dengan karakteristik ruang lingkup pekerjaannya. Jadi level 2 ini terlalu berat persyaratan fisiknya, ya. Jadi level 1 yang lebih sesuai. Oke, berarti untuk faktor yang ke-8, yaitu persyaratan fisik, pelaksana administrasi SDM berada pada level 1. Oke, level 1 lagi. Ya, nilainya 5. Oke, faktor 9, yaitu lingkungan pekerjaan. Keterangannya adalah, faktor ini mempertimbangkan resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan, atau sifat dari pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan. Walaupun penggunaan alat pengaman dapat menghilangkan bahaya atau ketidaknyamanan, situasi tertentu membutuhkan persyaratan tambahan terhadap pegawai dalam melaksanakan peraturan dan teknik keamanan. Jadi lingkungan pekerjaan ini merupakan resiko-resiko yang tergambar dalam lingkungan pekerjaan suatu jabatan. Nah, coba kita lihat deskripsinya pada tiap level. Di sini ada 3 level. Level yang pertama, lingkungan membawa risiko dan ketidaknyamanan setiap hari yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan, khususnya pada tempat-tempat seperti kantor, ruang rapat, dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain, penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh, pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas, situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi. Ini berarti lingkungan pekerjaan yang standar ini ya. Jadi resiko bahayanya yang standar ya. Ini diilustrasikan seperti kantor, ruang rapat, dan pelatihan gitu ya. Dan ini identik dengan karakteristik lingkungan pekerjaannya dari pelaksana administrasi SDM ya. Tapi coba kita lihat dulu pada level 2. Lingkungan pekerjaan membawa risiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar yang memerlukan tindakan pencegahan keamanan khusus. Antara lain, bekerja di sekitar benda bergerak, kereta atau mesin, berhadapan dengan penyakit menular. Oke, kita bisa stop di sini. Jadi untuk level 2 ini, deskripsinya sudah tidak sesuai dengan lingkungan pekerjaan jabatan pelaksana administrasi SDM. Sehingga kita masukkan pada faktor 9 ini lingkungan pekerjaannya dari pelaksana administrasi SDM berada pada level 1, yaitu nilainya 5. Oke, kita isi dengan nilai 5 pada level 1. Ya. Oke, di sini kolom nilai sudah terisi semua ya, sesuai dengan nilai pada setiap level di setiap faktor. Oke. Dan kita sudah mendapatkan total nilai jabatannya yaitu sebesar 340. Dan di sini muncul dengan total nilai jabatan 340, maka pelaksana administrasi SDM berada pada kelas jabatan 3. Nah, coba kita cek apakah benar pada tabel kelas jabatan. Oke, 340 itu berada pada interval 305 sampai 370. Dan interval tersebut berada pada kelas jabatan 3. Oke, berarti sudah sesuai ya. Total nilai jabatan dari pelaksana administrasi SDM adalah 340. Dengan kelas jabatannya adalah 3. Dan di sini selanjutnya, pengevaluasi atau penilai dari jabatan pelaksana administrasi SDM itu memberikan tanda tangannya, yaitu atas nama Kamila, di mana pengevaluasinya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM. Oke, untuk deskripsi pada level lainnya, kalian bisa membacanya dengan lengkap pada referensi yang kita pakai, yaitu per KBKN nomor 21 tahun 2011.
Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menentukan level untuk setiap faktor evaluasi jabatannya, yaitu kita membaca deskripsinya satu persatu mulai dari level yang terbawah hingga level yang tertinggi. Jika pada level yang lebih tinggi deskripsinya tidak sesuai dengan karakteristik ruang lingkup jabatan yang kita evaluasi, maka jabatan yang kita evaluasi berada pada level yang sebelumnya, sesuai dengan faktor yang kita evaluasi. Oke, kita sudah belajar bagaimana melakukan evaluasi jabatan untuk jabatan non-struktural dengan menggunakan metode Factor Evaluation System atau metode FAST. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkannya di lingkungan tempat kalian bekerja, baik itu perusahaan atau instansi dalam bentuk apapun. Asalkan karakteristik compensable factor yang digunakan dalam metode FAST ini sesuai dengan karakteristik lingkungan perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja. Baik, jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk melakukan evaluasi jabatan, silahkan kalian bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Silahkan juga bergabung dengan grup Telegram Kuliah Milenial untuk diskusi-diskusi lebih lanjut dan lebih interaktif. Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar jika kalian memiliki request mengenai materi-materi yang perlu diulas di channel ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan klik like dan subscribe. Oke, ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.